Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada dosen mata kuliah PPKN yaitu Bu Ruza Yenita MPD. Semoga Allah mempermudah segala urusan beliau dan semoga beliau disehatkan selalu badannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan dalam urusannya. Baik, saya atas nama Rankaisan Behaki ingin mengerjakan tugas yang diberikan beliau, yaitu tugas UAS, yaitu saya akan mempresentasikan tentang HAM. Apa itu HAM? HAM adalah hak asasi manusia, adalah hak dasar yang memiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Sejarah hak asasi manusia atau HAM. Sejarah hak asasi manusia atau HAM di dunia. Dunia barat, yaitu Eropa, paling dahulu menyuarakan HAM, di mana berdasarkan sejarah hak asasi manusia, Inggris yang paling utama Inggris paling utama menyerukan. Tercatat di Inggris terdapat seorang filsuf yang mengungkapkan gagasan atau merumuskan paling utama adanya hak amaliyah natural right, yaitu John Locke pada abad 17. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia barat ditandai dengan 3 hal terpenting, yaitu Magna Carta terjadi Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. 1. Magna Carta Liberium Inggris pada 1215. Sejarah telah mencatat bahwa Inggris memberikan jaminan para bangsawan serta keturunannya yang tidak memajarkan mereka sebelum melalui proses pengadilan. Jaminan tersebut diberikan bukan tanpa alasan, tapi dikarenakan para bangsawan telah berjasa dan membiayai kerajaan. Sebagai bentuk balas budi, pihak kerajaan memberikan jaminan yang dinamakan Magna Carta Liberium. Jaminan atau perjanjian tersebut dibuat pada masa Raja John tahun 1215 Masehi. Lalu yang kedua adalah Revolusi Amerika. Bagian sejarah HAM 1776. Revolusi Amerika pada tahun 1776 merupakan peperangan rakyat Amerika melawan penjajah Inggris. Hasil revolusi ini adalah kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dari Inggris. Pada tahun yang sama, Amerika membuat sejarah dan menegakkan hak asasi manusia, yaitu memasukkannya aturan HAM ke dalam perundangan negara. Lalu yang ketiga adalah Revolusi Prancis pada 1789. Revolusi Prancis lebih populer daripada Revolusi Amerika. Jika Amerika memerangi penjajah Inggris atau mendapatkan sebuah kemerdekaan supaya bisa terdiri sendiri dan memiliki hak, beda halnya dengan Revolusi Prancis yang dilakukan rakyat memerangi serajanya sendiri, yaitu Raja Louis. Rakyat Prancis melakukan hal tersebut dengan alasan bahwa sang raja bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan memiliki sifat absolut. Revolusi Prancis setidaknya menghasilkan aturan tentang hak, yaitu hak atas kebebasan, hak atas kesamaan, dan hak atas persaudaraan.
Sejarah penegakan HAM di Indonesia pasca kemerdekaan pada 1945 sampai 1950 merupakan pasca lepasnya Indonesia dari Belanda serta secara sah telah merdeka. Pada masa ini Indonesia memperjuangkan HAM yang berkuatan dengan masalah-masalah kemerdekaan serta mengatur, menyampaikan dan mengungkapkan pendapat di muka umum. 1950 atau sampai dengan 1959, masa di mana HAM mulai berhasil tegak, ditandai banyaknya partai politik dengan ideologi masing-masing serta pers memiliki kebebasan dan menyampaikan fakta yang terjadi. Lalu pada 1966 sampai dengan 1998, masa di mana Presiden Soeharto menjabat 30 tahun lamanya. Pada masa pemerintah ini lebih bersifat dimensi, serta pers tidak diberikan ruang untuk bergerak. Di masa ini juga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Lalu pada tahun 1998 sekarang, masa di mana pasca reformasi jatuhnya kekuasaan rezim Soeharto, berusaha mengkaji tindakan-tindakan yang telah dilakukan pada masa Orba. Jangan sampai terjadi lagi. Sejarah panjang penegakan hak asasi manusia tidak akan pernah berakhir. Meski penjajahan serta fisik sudahlah hilang dari muka bumi, namun bagaimana dengan penjajahan jenis lain? Tentu hal tersebut harus tidak lawan demi tegaknya hak asasi manusia, supaya manusia bisa benar-benar hidup seutuhnya. Sejarah HAM telah menjadi banyak kepada kita, mempelajari banyak kepada kita bahwa rasa kemanusiaan, kesamaan dan keadilan adalah suatu yang harus diperjuangkan. Dari sejarah, hak asasi manusia ini tidak tentu dapat belajar banyak. Semoga kita bisa menjadi manusia yang utuh. Lalu pengertian hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia atau HAM dalam bahasa Inggris human right. Dalam bahasa Prancis Deutsch die HAM. Jadi hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling tergantung. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan selama amalia. Secara amalia oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar semesta itu. Mereka yang menolak penggunaan unsur amaliyah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawatahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Hak asasi manusia sudah memiliki cabang ilmu sendiri untuk mempelajarinya. Untuk itu ada beberapa pengertian hak asasi manusia para ahli yang mengemukakan cabang ilmu tentang hak asasi manusia. Hak menurut John Locke. Hak asasi manusia adalah hak langsung diberikan kepada Tuhan, yaitu kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci. HAM menurut John Matterson adalah anggota Komisi HAM di PBB. Menurutnya HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Lalu macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi pribadi, personal hukum right. Hak ini merupakan yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contoh dari personal hukum right ini adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berpergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat dan lain sebagainya. Hak asasi politik ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya hak dipilih dan memilih, hak dan kesertaan,
Kebagian pemerintah, hak adalah membuat petisi dan sebagainya. Hak asasi ekonomi. Hak ini menyangkut hak individu, hal perekonomian, contohnya kebebasan dalam hal jual beli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa menyewa, memiliki suatu dan memiliki pekerjaan yang pantas. Lalu yang terakhir adalah hak peradilan. Hak adalah hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum. Hak itu mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyindirkan atau antar muka. Lalu juga hak asasi sosial budaya. Hak terkait dalam kehidupan masyarakat, contohnya adalah hak atau menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan. Hak untuk pengajaran suatu mendapat budaya sesuai dengan bakat dan minat. Lalu hak asasi hukum. Hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintah. Contohnya adalah mendapatkan perlakuan yang sama dan bidang hukum dan pemerintahan, menjadi pegawai sipil, pelindungan dan pelayanan hukum. Lalu kita masuk ke ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang. Bagi itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak budaya. Lalu yang kedua, hak tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Lalu yang ketiga adalah hak bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandung. Lalu yang keempat adalah hak bersifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. HAM dalam perundang-undangan nasional. Dalam Perundang-Perundangan Republik Indonesia paling tidak dapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam Konstitusi Undang-Undang Negara. Kedua, dalam ketetapan MPR atau TAP MPR. Ketiga, dan dalam undangan undang-undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia, pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Lalu pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Lalu pasal 24D mengatur tentang kepastian hukum. Lalu yang ke pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. Lalu pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi. Lalu pasal 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosialisasi. Kesimpulan dalam saya presentasi yaitu HAM adalah hak asasi. HAM adalah hak-hak dasar yang memiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam sudah lebih diperhatikan HAM. Ajaran tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis yang merupakan sumber ajaran normatif. Juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-Undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi, atau bahkan suatu negara dan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengadilan HAM memenuhi proses pengadilan melalui hukum secara pengadilan HAM, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Saran untuk saya sebagai pemateri adalah sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula hak HAM kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Mungkin itu saja presentasi yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.